Berjumpa lagi bersama kita Mebeul Kandang, tempatnya pembuatan gawang, jendela, pintu, dan lain sebagainya, terutama kandang bolong. Ini di sini kita akan melakukan pekerjaan di mana pekerjaan ini adalah menyambung papan yang dibuat untuk motif batu bata bolong. Ini kita menggunakan kayu merbau dengan panjang 1 meteran. Pertama-tama kita garis ada 4 bagian, fungsinya untuk menancapkan paku dan juga untuk menggandengkannya bolong. Gini tutorial kita bagaimana cara menyambung papan. Simak baik-baik bolong, jangan sampai salah paham. Sambil makan bersama dengan kopi rokokan, wah mantap. Kayu merbau itu kualitasnya sangat padat bolong, kayunya dengan serat padat kuat, yang dimana jika tidak pengolahannya tidak hati-hati bisa pecah bolong. Pecahnya itu mebrak bolong, langsung seret panjang gitu, nggak pecah-pecah sedikit itu tidak, tapi langsung panjang. Nah lanjut, ini penggarisan pertama kita yang tadi sudah dibalik, ini penggarisan kedua. Bagian yang pertama kita garis ada 4 garisan bolo ya. Nah pertama ini adalah pengeburan. Untuk pengeburannya tidak usah terlalu dalam, kurang lebih 1,5 cm atau 1 cm, tergantung pakunya bolo. Pakunya kita menggunakan ukuran 2,5 dim. Kalau panjangnya kisaran 5 cm, 6 cm kalau nggak salah. Lanjut, bagian jodohnya ini mandi. Bagian jodohnya ini dipaku ya bolo. Paku ada 4. Kenapa kita menggunakan paku? Karena jika di skrup itu lebih cepat prosesnya, tapi untuk menyembunyikan skrupnya ribet bolo. Harus dengan dempul. Itu yang membuat ribet, akhirnya pengerjaan bisa 2 kali. Daripada ribet-ribet kita langsung pakai paku saja. Nah kita balik seperti ini, kita tak perlu menggunakan mal karena ya sudah saking seringnya, jadi kita bisa dinamakan pro bolo ya, pro pemain pro. Kita pukul sekuat mungkin, sekuat tenaga, tapi dengan syarat harus hati-hati agar tidak pecah. Kalau pecah itu nanti malah tambah pusing bolo. Nah seperti itu cara penyambungan kita. Ini penyambungan pertamanya. Sedangkan yang disambung ini ada 8 papan yang harus disambung karena menyesuaikan dengan tempatnya motif itu tersendiri tadi. Nah yang kedua sama, kita lanjutkan seperti itu saja terus sampai 8 papan ini terpasang. Nah caranya cukup mudah secara teori, akan tapi secara praktek itu butuh pengalaman yang lumayan lama bolo. Terkadang butuh belajar 1 bulan lebih agar bisa menguasainya. Sebulan itu masih pendek bolo, harusnya berbulan-bulan. Bagaimana kita menguasai tekstur kayu, bagaimana cara kita menguasai kriteria kayu,
Nah, itu sangat penting sekali untuk masalah penyambungan ini. Nah, ini panjangnya, pakunya saya panjangkan agar masuknya lebih dalam dan lebih kuat bolong. Jadi tidak perlu memakai lem, dan suatu saat juga pastinya tidak akan mekar. Soalnya pakunya panjang sekali. Cukup menguras tenaga untuk merapatkan sambungan ini. Nah, kalau palunya itu juga harus kayu bolo. Tidak bisa pakai palu besi, soalnya nanti merusak kayu. Nah, inilah penguasaan yang harus kita hafalkan. Karena kalau kita memakai paku besi itu sudah pasti lides semua, sudah pasti hancur semua itu kayu yang di atas itu. Jadi kita menggunakan palu kayu yang bebannya lumayan berat, agar semakin dipalu semakin mudah untuk kita mengeluarkan tenaga, tidak terlalu besar maksud saya. Jadi bagi para penonton, terus saja pantau, jangan lupa subscribe, dukungannya, like-nya, juga share-nya, karena kita akan terus kembangkan channel kita untuk memberikan wawasan, untuk memberikan pengalaman bagi para penonton semua, baik yang sudah senior maupun belum senior. Jadi saya sebelumnya minta maaf kepada para senior apabila pengerjaan di sini saya penuh kesalahan. Tapi ya namanya juga ilmu itu kan berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Seperti itu pula. Ada yang memakai kawat langsung tembus, ada juga yang memakai sekrup, semua sudah saya praktekkan. Dan ini cara yang efisien meskipun agak lama, tapi tidak membuat pekerjaan itu lebih panjang atau menjadikannya 2 kali pekerjaan. Seperti itu terus sampai ke atas. Jadi ini gunanya hanya untuk membuat palung pakan atau membuat motif-motif kandang kambing yang depannya rapat bolong. Jadi kita cara menyambungnya seperti ini. Oke, terima kasih sudah menyimak dan juga mendengarkan penjelasan dari kita. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, bisa ada koreksinya bolo. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.